pakai mic ya. Rekan-rekan saya sampaikan ke semuanya. Jadi pemeriksaan saat ini kepada saudara Ahok Basuki Cahayapurnama sudah selesai. Ya, pemeriksaan saat ini kepada saudara Ahok sudah selesai. Ada 40 pertanyaan dari pemeriksaan sebelumnya berkaitan dengan apa yang beliau lakukan di Pulau Seribu, yaitu program untuk pengembangan perikanan yang akan dilaksanakan oleh warga Pulau Seribu. Dalam prosesnya, beliau menyampaikan hal-hal bagaimana memajukan warga setempat untuk dapat keuntungan dan bisa umroh dan lain-lain kalau program pengembangan perikanan ini berhasil. Ada beberapa kata yang memang terucap di situ dan disunting oleh seseorang dijadikan viral, yang terakhir seolah-olah terjadi penistaan agama, dan ini menjadi masalah bagi umat Islam. Jadi penyidik melihat, memeriksa secara lengkap, komprehensif maksud dan tujuan dilaksanakan kunjungan di Pulau Seribu tersebut. Ini yang dilaksanakan dalam pemeriksaan saat ini. Mekanisme gelar perkara seperti apa, Pak? Dan kapan? Nah, berkaitan dengan gelar perkara, rencananya minggu depan. Minggu ini fokusnya adalah memeriksa semua saksi-saksi yang belum sempat diperiksa. Jadi penyidik sudah memeriksa saksi yang ada di Pulau Seribu, beberapa saksi ahli, lapor, dan lain-lain. Ya, sudah hampir 25 orang. Dan minggu ini kita harapkan ada 8 orang lagi, termasuk saksi pelapor yang akan diperiksa. Nanti setelah pemeriksaan terhadap mereka selesai dan bisa dikumpulkan hasil pemeriksaannya, insya Allah ya, minggu depan, harinya belum ditentukan, kita akan laksanakan gelar perkara. Penyuntingnya kapan, Pak? Penyuntingnya kapan, Pak? Penyunting kapan, Pak? Penyunting yang edit, Pak? Saksi ahlinya siapa? Akan dipanggil ya? Rencana hari Kamis. Hari Kamis dipanggil oleh penyidik sebagai saksi ya. Sebagai saksi dalam kaitan kasus Pak Ahok sebagai terlapor. Sejauh ini ada yang menyebut itu di editing, ada yang menyebut itu di crop. Kalau dari temuan Polri, apa sih yang terjadi sebenarnya? Memang itu diedit, ya, dipotong artinya. Karena durasinya kan cukup panjang, 1 jam kurang lebih itu. Ya, dari penjelasan Pak Ahok di Pulau Seribu, ya diambil penggalan saja. Apakah itu mempengaruhi makna? Ya, nanti yang akan mengulas itu adalah keterangan ahli. Ya, ada ahli agama, ahli bahasa, maupun ahli pidana. Pak, ada ahlinya dari siapa, Pak? Siapa yang nentuin ahli, substansi atau enggak, Pak? Yang nentuin ahli siapa? Penyidik menentukan siapa saja ahli yang akan dipanggil, tentunya dengan komposisi sesuai dengan ketentuan yang ada, ya. Siapa yang ahli bahasa, siapa agama, siapa yang pidana. Dan tidak untuk kemungkinan juga dari pelapor maupun terlapor bisa menyampaikan saksi ahli yang menguntungkan bagi diri mereka. Ketentuan itu dasarnya apa, Pak, untuk memilih saksi? Ada di KUHP ada. Statusnya, Pak? Statusnya saat ini, Pak, itu kira-kira mempengaruhi substansi atau enggak, Pak? Berubah nggak, Pak? Ya, saya tidak bisa menjawab mempengaruhi atau tidak. Jelas berbeda dari aslinya. Ya. Apa yang berbeda, Pak? Apa yang berbeda dari aslinya? Ya, kita ketahui bersama kan kata-kata pakai ditinggalkan di situ ya. Nah, yang bisa mengulas ini ya saksi ahli nantinya. Statusnya tahu, Pak? Pak, untuk proses questioning ini sudah selesai atau akan ada lagi sebelum ke case Kemungkinan tidak dilanjutkan lagi pemeriksaannya sampai gelar perkara. Ya, Yang lain masih belum. Pak, Gelar perkara terbuka kira-kira akan di gelar perkara terbuka kira-kira bisa objektif dilakukan. Nah, masalah gelar perkara terbuka ini memang pertama dilakukan
nanti kita juga akan membuat desainnya, akan membuat settingnya, dan sedang berjalan prosesnya ini. Jadi tempatnya di mana, settingnya seperti apa, undangannya, kemudian bagaimana liputannya, kemudian mekanismenya, ini kita sedang godok bersama-sama tim yang dibentuk supaya nanti pada minggu depan bisa terlaksana gelar perkara tersebut secara terbuka dengan baik. Video aslinya, Pak, video aslinya itu ada kata pakai nggak, Pak? Di video aslinya ada kata pakai. Ada. Di video yang diedit oleh Bu Yani nggak ada kata pakai. Transkripnya tidak ada kata pakai. Pak, dengan kata lain, dengan adanya perubahan itu dapat disimpulkan bahwa unsur pidana terhadap Zainal. Tidak disimpulkan sekarang, nanti pada waktu gelar perkara ya. Pak, gelar perkara terbuka, apakah akan objektif atau tidak? Menimbulkan pro kontra di masyarakat lebih tajam? Apakah akan Kalau objektif? bicara pro kontra ya nggak habis-habisnya. Cuma niatnya baik. Ya, silakan semua bisa melihat dengan liputan yang ada. Kemudian siapapun bisa berpendapat, namun harus berdasarkan fakta yang ada. Jadi gelar perkara tersebut artinya kompetensi saksi ahli, kemudian dari pihak pelapor, terlapor itu akan kita lihat bersama. Substansinya sejauh mana, kemudian argumennya sekuat apa, masing-masing bisa menilai. Pak, gelar perkara terbuka itu apa? Bahkan bertentangan. Ada peraturan dari Kaba ya, perkapnya juga ada. Cuma yang terbuka memang baru sekarang. Pak, yang dipakai nanti transkripnya ataukah video editannya, Pak? Yang dijadikan alat bukti nanti, Pak? Semua ya, semua yang Kan transkripnya potongan berbeda, maupun yang aslinya juga jadi alat bukti. Kan tadi transkrip dengan editan berbeda, Pak. Tapi yang dipakai yang mana, Pak? Jadi alat bukti semua. Pak, untuk status, Pak. Apa nggak takut itu jadi pengadilan jalanan terbuka terhadap Ahok? Menilai berpendapat boleh masyarakat ya terhadap gelar perkara terbuka ini. Cuma yang menyimpulkan kan penyidik nantinya dari hasil pendapat, dari hasil argumen yang keluar dari para saksi ahli, terlapor maupun pelapor. Pak, bukankah salah tidak salah itu yang bisa menguji adalah pengadilan, bukan gelar perkara. Lalu kalau kemudian gelar perkara ini terbuka, korelasi hukumnya bagaimana? Nggak sampai pengadilan ya, kita nggak bicara pengadilan, ini bicara gelar perkara. Gelar perkara ini nanti akan menyimpulkan, ini kan masih penyelidikan. Nanti gelar perkara akan menyimpulkan apakah ada tindak pidana atau tidak. Ya, itu dulu. Yang lain kita tunggu saja pada waktu para ahli ini berpendapat di situ. Tapi kalau demonstrasi tanggal 4 November, apakah polisi menindaklanjuti orang-orang yang melakukan hate speech? Hate speech, kebencian itu pasal. Ya, untuk hate speech kita pantau, ya kita pantau. Jadi berhati-hatilah masyarakat yang suka hate speech, apalagi hate speech itu merugikan pihak-pihak lain, ya. Jadi kalau sekarang masih belum ada yang menuntut, bukan berarti Anda tidak terawasi. Tim cyber troop, tim pengawas cyber itu ada dan bekerja. Jadi hati-hati kalau melakukan hate speech, melakukan fitnah, provokasi di media sosial, karena Anda terpantau semuanya. Tinggal nanti ada yang merugikan atau yang dirugikan, siap-siap menerima laporan. Pak Triwanto, selama ini belum pernah ada gelar terbuka. Ini artinya tidak lazim. Padahal kasus penistaan agama begitu banyak. Musadek, kemudian Lia Eden, dan yang lain. Baru kali ini terjadi ini. Apakah tidak menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap masyarakat? Ya, yang lalu biar berlalu ya, yang sekarang saja kita kerjakan. Bukankah itu mengistimewakan Ahok, Pak? Iya, Pak. Bukankah itu mengistimewakan Ahok? Apa pertimbangannya, Pak? Pertimbangannya adalah supaya masyarakat menjadi terbuka, menjadi terang. Pihak manapun jangan sampai ada di dalam pikirannya, perasaannya ada rekayasa dan curiga kepada pihak manapun, termasuk kepada penyidik. Jadi silakan bisa dinilai dalam gelar perkara tersebut. Pak, dalam gelar perkara yang digelar minggu depan, apabila keterangan dan alat bukti cukup, mungkin nggak ada peningkatan status hukum Pak dari terlapor Pak? Ya, kalau mungkin susah jawabnya.